Tuhan yang mengumpulkan kita, anugerah Tuhan yang luar biasa kita alami sepanjang minggu, dan di hari ini kita boleh menikmati Tuhan hidup kita senantiasa menyelaraskan hidup ini dengan segala kebaikan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Walaupun dalam situasi dan kondisi keadaan yang kita secara manusia belum tahu sampai kapan keadaan ini, tetapi kita tetap percaya kasih Tuhan tidak pernah hilang dari kita. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya khususnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Yosua sama Ibu Ulitan pakai seragam. Ya, saya berpikir nanti kapan-kapan ada satu momen khusus setiap minggu beberapa yang ada seragam, pakai seragam. Ya, luar biasa saudara-saudara. Biasanya juga yang suka pakai seragam selain Bapak dan Ibu Rita, Bapak dan Ibu Sagala, ya, suka pakai seragam. Kalau saya lihat nanti Ibu Megawati Gultom pakai seragam, salah, mantap. Sama Pak Siti puji Tuhan. Iya, saya lihat juga Ibu Sukamto sama Ibu Anu hampir mirip seragamnya sama Ibu Gunawan di belakang. Haleluya, saudara-saudara. Ada haleluya. Mari kita membuka firman Tuhan Yesaya pasalnya yang ke-45 ayat 12. Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-12 sampai ayat 13. Kita akan baca bersama ayat ini. Yesaya pasal 45 ayat 12 sampai ayat 13. Saya akan sedikit hubungkan dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, saudara-saudara. Yesaya pasal 45 ayat 12 sampai 13. Kalau saudara sudah temukan, mari kita baca bersama ayat ini. Kita nyaringkan suara dan kita akan menikmati berkat Tuhan di dalamnya. 2, 3. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangan pula yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh utaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Amin, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berbicara tentang kelepasan dan pembebasan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang baru kita baca, firman datang kepada Yesaya untuk memberi pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa sudah sering saya sampaikan bahwa bangsa Israel adalah bicara gambaran kehidupan jemaat, orang percaya, saudara dan saya. Dan kalau bangsa Israel dalam konteks ini peristiwa terjadi pada ribuan tahun yang lalu, tetapi dalam konteks saat ini saya akan berbicara kepada saudara kehidupan kita. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Ada pesan-pesan Tuhan di dalamnya yang akan kita memaknai apa yang sedang terjadi di bangsa ini, saudara-saudara. Dalam konteks ayat yang kita baca di sini bahwa bangsa Israel sedang mengalami satu persoalan ketika mereka ditawan di Babel. Dalam penawanan di Babel, mereka dihadapkan pada banyak kesulitan, saudara-saudara. Mereka dihadapkan pada tantangan yang berat. Mereka menghadapi masalah, sehingga di Babel itu mereka terus berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan lepaskan kami. Bebaskan kami dari penjajahan ini. Bebaskan kami dari penindasan ini.
Ada sebuah ciptaan lagu sekuler yang berkata begini, di tepian sungai Babylon. Dan itu ayat juga menulis. Kenapa di tepi sungai itu mereka berseru-seru minta tolong Tuhan, bebaskan kami. Saya percaya juga di antara kita di kondisi sekarang ini mungkin ada poin doa saudara demikian. Tuhan, bagaimana keadaan sekarang ini? Kapan akan segera berlalu? Ya kan, bukan betul ya? Di keadaan yang serba terbatas ini, minta supaya Tuhan segera ini selesai ini persoalan ini. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan sampaikan pesan-pesan kepada bangsa ini melalui Yesaya. Dan ternyata dari kisah ini Tuhan sedang mengajarkan bangsa ini bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu menurut caranya. Sekali lagi, Dia dapat mengerjakan segala sesuatu menurut cara Tuhan, bukan cara manusia. Dan menurut waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Saya pernah tulis dalam tulisan di WA bahwa Tuhan punya banyak cara untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah kehabisan cara, Dia tidak pernah kehabisan akal. Amin, saudara-saudara. Saya balik sejenak dalam tulisan ayat ini, saudara-saudara. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tuhanlah yang menciptakan, yang menjadikan bumi ini, bola bumi ini, dan kita yang tinggal di bumi ini, termasuk di dalamnya. Tangan pula yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Artinya bahwa kekuasaan Tuhan itu menjangkau segala alam semesta yang ada, saudara-saudara, termasuk saudara dan saya. Nah, ayat ini akan mengajarkan kepada kita apa yang terjadi terhadap bangsa ini. Dari segala persoalan dan masalah yang menimpa mereka, ternyata Tuhan ingin tunjukkan, inilah saya. Inilah saya yang dapat melakukan segala sesuatu. Nah, saudara jemaat dikasih Tuhan, saya mencatat di sini ada beberapa hal. Iya. Dan ini akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita untuk menyikapi keadaan yang sedang terjadi sekarang. Di ayat 13, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Di poin pertama di sini bahwa Tuhan pakai Raja Kores. Raja Kores ini bukan orang percaya, saudara-saudara. Tetapi Tuhan pakai dia untuk membebaskan bangsa ini. Ketika bangsa ini ada di Babel, dan ketika Raja Kores berkuasa, Tuhan pakai raja ini untuk bebaskan bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem, untuk bebaskan mereka dari tekanan hidup dan persoalan yang mereka alami. Saya mau katakan kepada kita, kalau Tuhan bisa memakai Raja Kores untuk bebaskan bangsa Israel, Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk mau menyatakan pertolongannya atas kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan bisa pakai orang lain, tetanggamu, saudara-saudara. Tuhan bisa pakai. Di tengah kesulitan yang saudara sedang hadapi, Tuhan punya banyak cara. Saudara mungkin jauh dari sesama umat Tuhan, saudara jauh dari keluargamu, tetapi Tuhan bisa pakai orang di dekatmu, sekalipun orang yang tidak percaya, untuk menolong engkau, untuk menolong saya. Dan itu cara Tuhan. Sebagaimana Tuhan pakai Raja Kores untuk bebaskan bangsa Israel, untuk menolong mereka dan melepaskan mereka dari penderitaan. Ini poin pertama. Poin yang kedua di ayat 4. Saudara mundur di ayat 4. Mari saudara-saudara, saya membaca di ayat 4 berkata begini. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku,
Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara, Tuhan tahu siapa anak-anaknya. Termasuk Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan tahu siapa engkau. Dan dia tahu untuk membedakan orang yang percaya kepadanya. Dia tahu membedakan orang yang mengandalkan dia. Dia tahu orang yang mengasihi dia. Dan dia sanggup untuk membedakan. Di ayat ini dalam tulisan firman Tuhan, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Di planet bumi ini penduduk dunia 6 miliar lebih, saudara-saudara. Ya mungkin mendekati 7 miliar. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan tahu siapa anak-anaknya. Termasuk Tuhan tahu siapa saudara. Di tengah penderitaan yang sedang engkau hadapi, Tuhan tahu engkau ada di sudut mana, engkau ada di pojok mana. Tuhan tahu kesulitan yang sedang saudara hadapi, engkau ada di mana sekalipun. Karena dia Tuhan yang tidak terbatas. Jangkauannya melebihi dari kemampuan manusia. Sehingga ketika dia mau menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel, firman berkata, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, dan oleh karena orang-orang pilihannya. Demikian juga dengan kita. Amin, saudara-saudara. Alkitab berkata kita pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam rencananya dan masuk dalam pilihan Tuhan. Dan saya percaya di keadaan kondisi sekarang ini dia tahu, saudara. Amin. Iya. Jangan dikira, waduh saya dalam kondisi yang sulit ini Tuhan tidak tahu. Waduh saya dalam keadaan yang susah ini Tuhan tidak tahu. Tidak demikian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dia tahu persoalan, dia tahu masalah yang kita hadapi. Dan dia hanya ingin kita untuk terus mau berserah hanya kepada dia. Amin, saudara-saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi di ayat selanjutnya, ayatnya yang kelima, kita akan melihat di sini Tuhan mengajarkan kita untuk supaya tahu tidak ada lain pertolongan. Di ayat 5 berkata begini, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, kepada siapa kita mau mengandalkan di tengah kesulitan ini? Pada siapa? Kepada Tuhan saja. Saya sedikit mengutip khotbah saya pada minggu kemarin. Kita mau mengandalkan manusia di kondisi sekarang ini, sama-sama kita mengalami hal yang sama, saudara-saudara. Iya kan? Apa terlebih di kondisi sekarang ini? Saya berkata, saudara-saudara, kepada beberapa jemaat, ketika kita pakai masker ini, saudara-saudara, ya, kita pakai masker ini, akhirnya muncul satu kecurigaan satu dengan yang lain. Tapi saya mau katakan kita semua kita percaya kita sehat walafiat. Amin, saudara-saudara. Tetapi kita dituntut akhirnya harus menggunakan masker ini. Di kondisi keadaan yang sekarang ini, saudara, dalam kondisi yang sulit ini, kepada siapa kita meminta pertolongan? Manusia terbatas dalam segala hal, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Di ayat ini berkata, ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Mari kita baca sama-sama ayat 5 bagian A ini dengan suara nyaring. 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Katakan amin. Tidak ada yang lain yang menjadikan sumber pertolongan dalam hidup ini. Ketika bangsa ini berseru-seru, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan ini kepada mereka, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Artinya bahwa di sini menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Dan saya percaya pun juga kasih Tuhan kepada saudara, kasih Tuhan kepada saya, kepada kita semua yang ada sebagai umatnya, senantiasa terus tetap menjadi bahagian kita. Amin, saudara-saudara.
Inilah kasih Tuhan. Kasih Dia yang tidak ada batasnya. Kalau kasih manusia terbatas, dan memang demikian. Tuhan menuntut kita untuk memiliki kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak terbatas. Tapi di kondisi keadaan sekarang, terkadang kita dihadapkan pada keadaan yang akhirnya kemudian dengan segala keterbatasan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Lalu di ayatnya yang ke-6, saya baca berkata begini. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Dari terbit matahari sampai matahari terbenam, tidak ada yang lain. Saudara jemaat dikasih Tuhan, Tuhan sampaikan ini kepada Yesaya, untuk sampaikan ini kepada umatku yang sedang mengalami kesulitan. Yesaya hadir ribuan tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan Yesaya tidak lagi ada di sekarang ini secara fisik. Tetapi lewat firman Tuhan akan mengingatkan kita. Ini menjadi pesan. Di tengah kesulitan yang ada, Tuhan ingin sampaikan pesan ini supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Saudara tahu kan ada lagu berkata, dari terbit matahari sampai terbenamnya, di barat pujilah nama Tuhan. Artinya akan kebesaran Tuhan dari terbit sampai matahari, dari waktu datang kepada waktu. Firman berkata supaya orang tahu tidak ada yang lain. Dari kisah ini Tuhan ingin ingatkan kepada kita, dari waktu datang kepada waktu tidak ada yang lain yang menjadikan sumber pertolongan selain Dia yang menjadi sumber pertolongan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, di ayat ini Dia mengajarkan kita. Lalu kemudian di ayat 12 yang menjadi ayat pembuka tadi, berkata demikian, Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan Akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Artinya bahwa Dia yang menciptakan segalanya, termasuk saya dan saudara, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Nah, karena kita adalah ciptaannya, kita adalah ciptaan Tuhan, iya, dan kita adalah umat-umat pilihannya yang dipanggil olehnya untuk masuk dalam rencananya. Ini ada nilai istimewanya, saudara-saudara. Nilai istimewanya, katakanlah seperti yang saya tulis, kesulitan boleh ada, masalah, persoalan dan pergumulan boleh ada, tapi kasih setia Tuhan senantiasa baru dalam kita. Amin. Dia selalu beri kekuatan kepada kita. Dia terus beri kemampuan di dalam kita. Dan Alkitab jamin, Dia memberikan kepada kita jalan keluar dalam segala pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Maka itu sebabnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, di ayat ini Dia berkata, Akulah yang menjadikan bumi dan yang segala-galanya yang ada. Dan itu adalah jaminan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya, saudara-saudara, di ayat 9, saya mundur di ayat 9. Di sini yang akan saya garis bawahi kepada kita. Tuhan mengajarkan umatnya untuk tahu bersyukur. Di ayat 9 saya baca berkata begini. Ada di slide. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Saya tanya sama saudara-saudara, adakah di kondisi pandemi ini engkau ada dalam perbantahan dan persungutan? Saya percaya tidak ada. Iya. Sebab Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala perkara, dalam situasi dan kondisi apapun. Ada jemaat kita di sini, ya, beberapa jemaat juga yang suka menulis status di Facebook. Saya sangat terberkati dengan tulisan-tulisan demikian. Saya beri kesimpulan bahwa walaupun dalam kondisi yang sulit, susah, sukar, tetapi tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Tidak kehilangan semangat,
tidak kehilangan gairah, tidak kehilangan kesetiaan di hadapan Tuhan, tetapi mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan ini yang dicari oleh Tuhan, saudara-saudara. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan suka, saudara-saudara. Dan ini menjadi karakter orang percaya. Mungkin bagi orang dunia akan berkata, dalam kondisi yang susah begini, masih kamu setia, masih kamu bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagi kita, saudara-saudara, memang demikian yang Tuhan ajarkan. Yesaya dalam tulisan ini berkata, celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ya, ayat selanjutnya, dan tidak lain dari beling periuk saja. Ada kata Nabi berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Saudara, dalam tulisan kitab Yeremia juga menulis bagaimana kehidupan manusia yang digambarkan seperti tanah liat di tangan tukang periuk, tukang pencunan. Adakah tanah yang dibentuk itu akan berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau bentuk saya begini? Sehingga dia berbantah kepada pembentuknya. Tidak, saudara-saudara. Dalam kisah di situ dikatakan bahwa pembentuk sang pencunan ini, dia akan membuat sesuka hatinya. Ada lagu berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Terhadap Tuhan, saudara-saudara, kita siap untuk dia memberlakukan kita menurut suka-sukanya. Karena dia berotoritas penuh, dia berdaulat penuh dalam kehidupan manusia. Dan apa yang Tuhan lakukan di dalam kita menurut sukanya dia, Alkitab berkata nanti di dalam tulisan firman Tuhan beri jaminan, tidak ada rancangan Tuhan yang membawa kita kepada kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan itu janji Tuhan bagi setiap kita. Tetapi Yesaya berkata dalam tulisan di sini bahwa celakalah orang yang berbantah kepada pembentuknya. Dan Yesaya ini ingatkan kepada bangsa ini yang sedang mengalami masa susah sulit ketika mereka dalam pembuangan di Babel, untuk memberi pesan kepada mereka, jangan sampai peristiwa ketika ada di padang gurun bangsa ini terulang kembali. Karena ketika Tuhan murka kepada bangsa ini ketika mereka ada di padang gurun di bawah kepemimpinan Musa, ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, lalu kemudian mereka bersungut-sungut, mereka berbantah dan mereka marah kepada Musa, maka mereka marah kepada Tuhan. Adakah di antara kita yang marah kepada Tuhan? Saya percaya tidak, saudara-saudara. Iya, tidak. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam kesulitan tidak punya makanan sekalipun, kita mau diajarkan Tuhan untuk bersyukur. Artinya di sini bahwa Tuhan sedang menguji saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Iya. Saudara buka dalam kitab Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-10. Ayat ini mengingatkan bangsa ini bahwa Tuhan sedang berbuat sesuatu yang indah bagi mereka. Yesaya pasal 48 ayat 10 berkata begini, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tuhan sedang mengasah mereka, saudara-saudara. Sedang diasah iman mereka, keyakinan, percaya mereka, harap sungguh mereka kepada Tuhan sedang terus diasah. Saudara, sama seperti ibu-ibu di dapur yang mengasah pisau supaya pisau itu lebih tajam lagi, saudara-saudara. Saya pernah berkata di sini, ketika seperti pisau yang diasah, saudara-saudara, punya filosofi, dia semakin diasah semakin tajam. Ada lagi, semakin diasah dia semakin mengkilat. Ada lagi filosofinya, pisau semakin diasah semakin habis. Nah,
dia semakin berkurang, semakin diasah dia semakin berkurang. Kira-kira kalau seperti ini pisaunya ketika setiap hari diasah semakin tajam, tetapi dia semakin berkurang. Apakah yang berkurang? Tuhan mau kehidupan kita ketika kita makin diasah, segala hal-hal kedagingan itu tujuan kita makin diasah untuk supaya kita terus makin tajam di dalam Tuhan dan kehidupan kedagingan kita semakin berkurang. Dan Alkitab berkata, Yesus yang semakin bertambah di dalam kita. Dia mau supaya dia makin bertambah di dalam kita. Dia akan mendominasi kehidupan ini. Bukan kehidupan daging kita yang mendominasi hidup ini, tetapi dia yang akan mendominasi kita. Artinya dia akan makin bertambah-tambah. Nah, bagaimana dia akan makin bertambah-tambah di dalam kita? Maka setiap hari terus kita diasah supaya dia yang makin bertambah-tambah di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Nah, kepada bangsa ini demikian. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, COVID-19 juga ini menjadi cara Tuhan untuk mengasah kita. Amin. COVID-19 itu cara Tuhan untuk mengasah jemaat Sola Gracia, mengasah saya, mengasah saudara, untuk supaya Tuhan yang makin bertambah-tambah di dalam saya dan saya ini makin berkurang-kurang. Saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Dan kalau saya katakan pisau itu filosofinya ketika makin diasah, lalu kemudian ketika kalau dia seperti manusia yang digambarkan seperti tanah liat di tangan penjunan, teriak nggak dia kalau seperti manusia ketika dia mau, ketika makin diasah? Dia akan teriak. Saudara-saudara, saya balik dalam tulisan firman Tuhan di sini. Ayatnya yang ke-9. Celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, dan ayat ini mengingatkan kita, mari kita mau terus memiliki rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita terus memiliki rasa syukur kepada Dia akan segala apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Ya. Lalu kemudian ayat 14. Nah, ini jaminan Tuhan. Ayat 14. Di tengah kesulitan, kesusahan bangsa Israel sedang alami, firman datang kepada mereka berkata begini. Ayat 14. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Seba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Saya lanjut ayat di sini. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah. Katakan amin. Dunia akan mengakui, saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah kita ada Tuhan. Di tengah-tengah kita ada Yesus. Dan ketika Yesus hadir, ketika Dia hadir, maka di sana ada pengharapan. Amin. Kehadiran Tuhan akan mengerjakan mujizat. Kehadiran Tuhan akan mendatangkan berkat. Di ayat ini, saudara-saudara, di tengah kesulitan bangsa Israel yang sedang mereka alami ini, Tuhan memberi jaminan kepada mereka. Tuhan beri jaminan dan pengharapan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar kepada mereka, untuk mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat ini berkata, segala apa yang dipunyai oleh orang Mesir akan diberikan kepadamu, dan orang akan mengakui bahwa hanya di tengah-tengahmu
ada Allah. Amin. Maka itu sebabnya saudara jemaat dikasih Tuhan, saya percaya di tengah kondisi sekarang Tuhan tetap hadir di tengah-tengahmu. Amin. Dia tetap hadir dalam hidup pribadimu. Dia tetap hadir dalam keluargamu. Dan kehadirannya ini akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Di ayat selanjutnya dikatakan begini. Saya mau baca masih di ayat 14. Ditulis begini. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain di samping Dia. Tidak ada Allah. Maksudnya tidak ada yang lain selain Dia yang ada bersamamu. Dan ketika Dia bersamamu, Alkitab memberi jaminan. Ada kekuatan baru Dia berikan. Ada sukacita baru Dia berikan. Ada damai sejahtera Dia berikan. Saudara-saudara. Amin. Saudara mungkin kehilangan damai sejahtera, tapi saya percaya kalau Yesus ada, maka engkau terus memiliki damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Kehilangan pengharapan, kalau Yesus hadir, maka terus ada pengharapan di dalam engkau, untuk engkau menikmati segala pertolongan yang dari Tuhan. Ayat terakhir, saudara-saudara, Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama ayat ini, saudara-saudara. Yesaya pasal 43 ayat 19. Kita baca bersama dengan suara nyaring. Ya, ayat ini adalah sampai ayat 21. Ayat ini datang kepada bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Dan Yesaya menyampaikan pesan-pesan ini, dan melalui Kores Tuhan pakai untuk bebaskan mereka. Dan ayat ini datang kepada mereka. Mari kita baca bersama ayat 19 sampai ayat 21. Kita baca bersama 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umatku yang telah dibentuk, bagiku akan memberitakan kemakmuranku. Katakan amin. Saudara-saudara, dan inilah jaminan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya mau katakan, di kondisi sekarang ini, ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya percaya ada sesuatu yang baru yang sedang terjadi di dalam kita, dan itu datang dari Tuhan. Demikian juga ada sesuatu yang baru yang ada di depan, yang Tuhan sedang persiapkan kepada kita. Amin. Amin. Ya. Percaya ini, saudara-saudara. Ada sesuatu yang baru yang ada di depan, yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara, dasarnya apa? Dasarnya firman berkata, ayat ini, oleh karena engkau umat pilihanku. Jadi begini kesimpulannya. Bagi setiap orang umat pilihan Tuhan, ada, saya mau katakan, selalu ada sesuatu yang baru. Amin. Selalu ada sesuatu yang baru. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu di dalam kehidupan umat pilihannya sesuatu yang lama, tidak. Tetapi hal-hal yang baru, satu kejutan-kejutan yang baru, dan itu hanya kepada umat pilihannya, termasuk saudara dan saya. Mungkin kalau bagi orang dunia akan berkata, situasi dan keadaan sekarang ini, hari besok suram. Iya, saudara, kalau seorang ekonom, seorang pengusaha, saudara-saudara, di kondisi sekarang ini, saudara-saudara, ketika dia melihat bagaimana produksi dalam sebuah perusahaan, sekiranya dia akan melihat ke depan ini ke depan baik apa enggak. Kalau kondisi sekarang ini masih sulit, dia akan berkata, ini ke depan ini enggak baik. Saudara-saudara, dia sudah bisa bayangkan ke depan seperti ini, apa yang akan terjadi kira-kira sebulan, 2 bulan, atau setengah tahun ke depan. Seperti apa yang akan terjadi, dia akan bisa memprediksi ini. Ini perusahaan kita akan mengalami kegoncangan. Sekarang ini banyak perusahaan yang bangkrut, belum tikar.
terjadi PHK, ribuan bahkan jutaan orang terjadi PHK. Saya percaya saudara-saudara, perusahaan-perusahaan yang mem-PHK itu mereka sudah membayangkan bahwa ini situasi yang sangat buruk bagi mereka, bagi para pelaku usaha. Situasi ini situasi yang nggak baik. Tapi saya mengatakan, bagi orang pilihan Tuhan tidak demikian. Bagi orang pilihan, situasi kondisi buruk sekalipun, situasi kondisi sulit sekalipun, sukar sekalipun, tetapi ada sesuatu yang baru dibalik dari kesulitan-kesulitan itu. Iya. Ada sesuatu yang baru dibalik dari segala kesusahan-kesusahan itu. Jadi hari besok bukan hari yang buruk bagi orang percaya. Amin. Hari besok bukan hari yang malam bagi orang percaya. Tapi hari besok adalah hari-hari yang sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Amin. 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 Percaya hari Senin besok ada sesuatu yang baru yang kita alami. Amin. Dan itu datang dari Tuhan. Amin. Katakan amin. Percaya minggu besok ada sesuatu yang baru yang dari Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Percaya bulan besok ada sesuatu yang baru walaupun situasi keadaan sekarang sedang tidak kondusif. Ada sesuatu yang baru. Amin. Dan sesuatu yang baru itu akan memberi pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Saudara dan saya. Di ayat ini berkata begini, aku hendak membuat sesuatu yang baru bagimu, hai umatku. Aku akan memberikan sesuatu yang baru bagi engkau, hai umatku, jemaat GPI Sola Gracia. Sehingga engkau jangan pernah untuk berbantah dan bersungut kepada Tuhan, karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Amin. Bagimu. Engkau jangan berbantah dan bersungut kepada Tuhan, karena ada sesuatu yang baru Tuhan sedang siapkan di depan. Dan itu janji Tuhan. Dan sesuatu yang baru sejenak dalam tulisan firman Tuhan di sini berkata begini. Tuhan, aku bagian B ayat 19, Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun. Saya tanya, di padang gurun ada jalan tidak? Tidak ada. Tidak ada jalan. Saudara sedang mengalami masa sulit kebuntuan tidak? Mungkin engkau sedang mengalami kebuntuan. Sudah nggak ada jalan, tapi Tuhan bisa buat jalan di padang gurun. Amin. Iya. Laut Korsum bisa terbelah dan bangsa Israel bisa jalan di situ. Iya. Saudara-saudara, Firman berkata, Dia akan buat jalan di padang gurun. Nggak ada jalan di padang gurun, tetapi bagi Tuhan, Tuhan bisa buat jalan di sana dan kita bisa melintasinya. Amin. Sekarang ini sedang ada padang gurun, saudara-saudara, kan? Iya kan? Sedang ada padang gurun. Orang bingung mau jalan di mana, bagaimana dan bagaimana. Tetapi saya mengatakan, Tuhan sanggup buat jalan. Dia akan membukakan jalan. Lalu kemudian selanjutnya, dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Adanya sungai-sungai di padang belantara. Sungai adalah bicara kehidupan. Dia sanggup untuk memberkati engkau di padang belantara sekalipun. Amin. Ayat selanjutnya, memberi minum kepada umat pilihannya. Puji Tuhan. Dan inilah jaminan. Saya percaya jemaat Sola Gracia, khususnya kita semua, hari ini, besok dan seterusnya ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan. Dan kita terus akan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, besar anugerah-Mu dan kita berdoa. Kita nyanyikan dan kita akan respon. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi percaya Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi. Besar anugerah-Mu.
air di padang belantara. Dia sanggup memberi jaminan untuk engkau bisa minum dari kelegaan supaya engkau lega. Dalam kesulitan dan kesusahanmu, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru di dalam engkau. Saya mau katakan jemaat Tuhan, Tuhan sanggup untuk berbuat sesuatu yang indah di engkau hari-hari hidupmu. Sesuatu yang baru yang Tuhan sedang berbuat di dalam kita. Tetapi ternyata untuk mencapai sesuatu yang baru itu terkadang Tuhan izinkan kita melewati padang gurun. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu terkadang Tuhan izinkan kita untuk kita diasah oleh Tuhan. Melewati kesulitan-kesulitan. Tapi saya mau katakan kepada kita, bagi orang percaya dari semua keadaan dan situasi ini, dia tidak mau engkau berbantah dan bersyukur, tetapi naikkan sungguh doamu kepada Tuhan, berterima kasih kepada Dia yang memelihara hidup ini. Sehingga yakinlah hari besokmu ada sesuatu yang baru yang telah Dia persiapkan. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi, oh besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Kami percaya hari-hari semakin bertambah Tuhan di dalam kami. Hari-hari semakin indah karya-Mu di dalam kami. Semakin hari dalam hidup kami ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam Terima kami. kasih Bapak. Walaupun dalam kondisi keadaan yang sekarang ini sedang tidak menentu, tetapi kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau segalanya dalam kami. Sebagaimana Engkau berkata kepada Yesaya, tidak ada lain selain hanya Engkau saja. Dan ini yang menjadi keyakinan dan pengharapan kami di dalam Engkau. Yesus sumber pertolongan dan kekuatan di dalam kami, yang menjamin hidup kami. Dunia keadaan situasi sekarang boleh sulit, tapi hidup kami ada dalam pemeliharaan yang dari Tuhan. Di dalam tangan Tuhan kami kuat dan kami menang. Di dalam tangan Tuhan kami dapat melewati segalanya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu menjadi bagian kami pagi ini, dan memberikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama